Pernah nggak sih, kamu buka laptop, lihat tumpukan tugas, terus dalam hitungan detik, kamu tutup lagi laptopnya, dan malah ambil HP, sambil bilang ke diri sendiri, nanti aja deh kerjainnya. Padahal, di lubuk hati yang paling dalam, kita semua tahu, tugas itu seharusnya dikerjakan sekarang juga. Tapi kenapa? Ya, kenapa kita sering banget menunda pekerjaan? Padahal kita sadar betul, kalau menunda itu salah, dan justru bikin masalah jadi makin besar. Nah, ini yang menarik. Ternyata, menunda itu nggak melulu soal malas loh. Kalau kamu sering menunda sambil merasa bersalah, cemas, atau bahkan stres, itu tandanya bukan kamu pemalas. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal emosi. Coba kita bedah sedikit cara kerja otak kita. Otak manusia itu secara alami dirancang untuk menghindari rasa sakit dan mencari rasa nyaman. Ketika kita dihadapkan pada tugas yang besar, rumit, atau mungkin membosankan, otak kita menganggapnya sebagai sebuah ancaman atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Tugas yang bikin kita mikir keras, tugas yang menantang, atau tugas yang hasilnya nggak langsung kelihatan. Itu semua bisa memicu perasaan negatif. Cemas karena takut gagal, bosan karena nggak menarik, atau bingung harus mulai dari mana. Nah, otak kita, si pencari kenyamanan ini, langsung panik. Dia bilang, wah, ini nggak enak, cari jalan keluar. Dan apa jalan keluar termudah dan tercepat? Ya, menunda. Dengan menunda, kita secara instan membebaskan diri dari perasaan tidak nyaman tadi. Lega kan? Otak kita memilih jalur yang lebih ringan, yang lebih menyenangkan saat itu juga. Apa contohnya? Scroll media sosial, nonton serial, main game, atau bahkan tidur. Aktivitas-aktivitas ini memberikan apa yang disebut hadiah instan. Setiap kali kita lihat notifikasi baru, setiap kali kita nonton video lucu, otak kita melepaskan dopamin, si hormon kebahagiaan. Rasanya enak, rasanya nagih, hadiahnya langsung terasa. Sementara hasil dari kerja keras mungkin baru kelihatan minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Jauh banget kan? Otak kita yang suka jalan pintas ini jadi lebih milih kesenangan sesaat daripada kepuasan jangka panjang. Jadi, pada dasarnya, prokrastinasi atau kebiasaan menunda ini adalah sebuah konflik. Bukan konflik antara tahu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita semua tahu kok apa yang harus dikerjakan. Ini adalah konflik internal antara dua versi diri kita. Diri kita yang menginginkan kenyamanan jangka pendek, dan diri kita yang menginginkan manfaat jangka panjang. Ini pertarungan antara perasaan ingin nyaman sekarang, melawan logika tentang apa yang baik untuk masa depan kita. Ketika kita menunda, sebenarnya kita sedang membiarkan emosi jangka pendek kita menang. Kita memprioritaskan perasaan lega saat ini di atas pencapaian atau kebahagiaan nanti. Lalu, solusinya gimana dong? Pertama, sadari dulu kalau ini bukan salahmu sepenuhnya. Ini adalah mekanisme alami otak. Dengan memahami ini, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Rasa bersalah justru seringkali jadi pemicu untuk menunda lebih lanjut, menciptakan lingkaran setan. Kedua, coba pecah tugas besar jadi bagian-bagian super kecil. Misalnya, daripada punya target selesaikan laporan, ganti jadi buka file laporan, dan tulis satu paragraf saja. Tugas yang terasa kecil dan tidak mengancam akan lebih mudah diterima oleh otak kita. Ini seperti menipu otak kita untuk mulai bekerja tanpa merasa terbebani. Ketiga, coba atur lingkunganmu. Kalau HP adalah godaan terbesarmu, jauhkan HP saat kamu harus fokus. Matikan notifikasi. Buat lingkungan kerjamu semembosankan mungkin, sehingga pekerjaanmu menjadi satu-satunya hal yang menarik untuk dilakukan. Dan yang terpenting, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Mengatasi kebiasaan menunda adalah sebuah proses, bukan perlombaan. Akan ada hari-hari di mana kita berhasil, dan akan ada hari-hari di mana kita kembali menunda. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita terus mencoba, belajar dari setiap kegagalan, dan perlahan-lahan membangun momentum. Mengenali pemicu emosional di balik kebiasaan menunda adalah langkah pertama yang paling kuat. Jadi lain kali, kamu merasa ingin bilang, nanti aja. Coba berhenti sejenak, tarik napas,
dan tanya pada dirimu, perasaan tidak nyaman apa yang sedang aku hindari saat ini? Dengan mengenali musuhnya, kita jadi lebih punya kekuatan untuk melawannya. Ini adalah salah satu dari banyak hal kecil yang sering kita lakukan, tapi jarang sekali kita pahami secara mendalam. Logika sehari-hari yang membentuk siapa diri kita. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, ikuti terus channel ini ya. Kita akan istirahat bareng sambil belajar hal baru sebentar saja. Terima kasih sudah menonton.